Oke, ini adalah sebuah review dari seorang pengguna Android sejak Galaxy Tab generasi pertama. Apakah iPhone 16 Pro Max ini bisa membuat saya untuk pindah? Oke, video ini cocok bagi kalian yang udah lama pakai Android dan pengen coba pindah ke iPhone ya. Saya pakai iPhone ini sekitar 2 mingguan aja, dan itu pun on dan off karena bukan main HP yang saya pakai sehari-hari. Saya sendiri pengguna Samsung Galaxy dari dulu, yaitu zaman Galaxy Tab generasi pertama, dan mulai coba waktu itu Galaxy S2 dan berikutnya, dan sampai sekarang selalu menggunakan Samsung Galaxy tipe S, dan kemudian mencoba yang seri Flip dan Fold, dan baru-baru ini saya coba merek lain yaitu Xiaomi yang 14 Ultra kolaborasi sama Leica, dan sekarang pengen coba iPhone 16 Pro Max ini. Dan sekali lagi, review ini adalah review dari seorang pengguna Android bertahun-tahun yang pengen coba iPhone. Jadi kalau ada hal yang nggak benar, tolong dibenarkan dan jangan langsung dibully ya. Oke, dari segi desain, emang masih kelihatan sama dari seri iPhone 11 sampai yang saat ini 16 ya. Again, lagi-lagi cuman bulatan kamera yang semakin membesar biar kelihatan ada upgrade signifikan di kameranya yang ternyata dan yang lebih mencolok lagi adalah tombol yang didedikasikan untuk menambah experience berfoto kalian di iPhone 16 Pro ini. Menjadi mantap ya. Tujuannya sih, tapi let's see ya. Jujur sih, emang kelihatan elegan sih ini HP. Mungkin karena gak familiar aja sama bentuknya, dikarenakan gak pernah pakai iPhone. Berat juga, dan itu normal untuk HP-HP flagship ya. Sama kayak HP flagship Samsung, kalau ditenteng emang beratnya hampir sama kayak Galaxy Ultra saya, yang karena mostly emang glass dan metal sih. Sebagai pengguna Android yang OS dan fiturnya rada-rada sama tapi berbeda dengan iOS, jujur saya masih kagok sih, karena gak biasa pakai fitur swipe di iPhone ini, yang misal untuk buat back just previous window dan yang totally balik ke home. Walau di Android ada fitur swipe gesture serupa, tapi saya lebih suka yang ada tombolnya sih, yang berupa recent app, home, dan back. Udah terbiasa dari pertama pakai Android pas zaman kuliah sampai sekarang. Untuk slide down notifikasi udah kayak Android ya, udah terbiasa juga, tapi kudu bener-bener jempol dari atas layar ke bawah. Dan kalau gak sampai kudu maksa atau pakai tangan sebelahnya. Beda sama HP Android saya yang dari layar utama cuman slide down tanpa harus jari ke bagian atas layar. Tapi tenang aja, bisa juga diatur untuk munculin notif tanpa rempong di iPhone ini ya. Setting aja di double tap back yang menjadi notifikasi center. Fitur ini juga ada di Android Xiaomi saya. Ada dua tipe tap di iPhone ini bagi kalian yang pengen praktis, double tap dan triple tap. Setting aja ke aplikasi yang sering kalian pakai ya. Sebagai contoh, saya setting double tap menjadi notif center kayak tadi. Praktis kan? Pendengar musik sejati pasti langsung jatuh cinta kalau dengerin musik lewat speaker iPhone 16 Pro Max ini. Sumpah suaranya keras dan bass lebih kelihatan dari semua device Android yang saya punya. Suaranya itu bikin pengen langsung ganti ke iPhone 16 Pro ini. Menurut saya sih ya, apalagi buat nonton film-film action atau bahkan horor, sumpah keren, salut sama iPhone 16 Pro Max di speakernya. Tapi sumpah notch-nya asem, bikin distraction ya kalau nonton film. Oke, saatnya pengakuan dosa. Jujur, 60% dari aplikasi di Android yang saya pakai adalah bajakan. Nah, ini bedanya sama iPhone ya, yang nggak bisa install aplikasi bajakan dari luar App Store, kudu di jailbreak. Emang masih zaman jailbreak ya? Serius nanya sih. Masih bisakah iOS di 2024 ini di jailbreak? Bagi kalian yang tahu, tolong komen ya, beri pencerahan. Walau aplikasi berbahaya dan katanya curi data, well, who am I ya? Anak presiden, artis terkenal? Enggak kan? Dan belum pernah ada kasus saya kehack dan duit di bank kecolongan ya. Mungkin aja cuman lihat isi galeri atau files aja, yang nothing sih di dalamnya. Oke, karena udah Type-C, saya jadi kepo ya. Apakah bisa baca SSD kayak Galaxy device saya? Yap, ternyata bisa. Selain suka download aplikasi bajakan, saya juga suka download film bajakan lewat torrent, dan biasanya saya simpan di SSD. Tapi sayang sekali gak semua format film bisa kebaca di aplikasi files bawaan iPhone ini ya. Di sini yang bisa kebaca cuman yang MPEG-4 dan yang MKV gak bisa kebaca. Beda kalau di Galaxy device MKV
bisa kebaca di aplikasi filesnya, dan saya yakin bisa baca semua file video. Beberapa files lain yang bisa kebaca di aplikasi files bawaan iPhone 16 Pro ini adalah doc, PDF, TXT, file foto kayak JPEG. Itu pun cuman sekedar lihat ya. Kalau mau edit mungkin kudu download aplikasi yang support, misal kayak Office buat file doc. Cuman itu dulu sih setahu saya sekarang. Tapi kalau misalnya ada file lain yang bisa kebaca, let me know ya. Sudah saya coba beberapa cara, kayak misal kudu pindah file MKV-nya ke iPhone dulu dan lalu pakai aplikasi third party video player yang support MKV. Tapi setelah masuk aplikasi itu file MKV gak kebaca. Mungkin kudu pakai iTunes yang intinya jadi rempong, kudu colok ke komputer, copy ini itu, wadaw. Jika kalian suka download film bajakan, kudu download yang berfile MP4 ya. Dan kesimpulannya, jika kalian suka download aplikasi dan film bajakan, jangan disarankan pakai iPhone, karena malu-maluin udah bisa beli iPhone tapi hal pendukung lainnya bajakan. Au. Serasa bacot di Instagram pakai fake account. Oh iya, jika di antara kalian ada yang tahu Stremio, streaming film bajakan berbasis torrent, di iPhone ini gak bisa ya, karena again iPhone kayaknya memblok semua yang berupa bajakan atau ilegal, aplikasi-aplikasi yang gitu dah. Walaupun ada di App Store tapi tetap nggak bisa dipakai. Ngomongin fitur yang saya pakai di Android, yaitu Circle to Search, bisa, tapi beda dan sedikit rempong. Kudu take picture or screenshot lalu ke Google Lens. Beda sama Galaxy saya yang tinggal pencet home button di aplikasi mana aja dan Circle. Tada, super praktis. Bedanya di iPhone 16 Pro ini cuman animasinya aja ya. Di Android kudu di Circle dan di iPhone berupa search box. Dan udah bisa detect text juga sih. Yang jelas kudu download Google Lens, dan kayaknya iOS belum punya aplikasi yang serupa kayak Google Lens. Kalau sudah ada, kasih tahu ya. Ngomongin Apple Intelligence, sayangnya pada saat video ini diupload gak semaksimal yang mereka bilang, dan update akan rilis di bulan Desember. Semisal untuk aplikasi Image Playground akan ada di iOS 18.2, sementara iOS di iPhone ini baru 18.1. Tapi ada beberapa fitur lain yang akan saya bahas di sini. Oke, salah satu fitur yang AI Intelligence-nya yang saya bahas kali ini mungkin untuk yang sering kita pakai ya. Yang jelas pasti berhubungan dengan kamera atau foto. Oke, di sini mari kita cek dulu ini apa sih. Oh, cuma oke. Details. Oke, terus kita ini yang clean up. Coba ya. Kritik otomatis sih biasanya. Yang kritik otomatis itu biasanya yang orang-orang itu ya. Oke, let's see. Tap. Coba. Itu hasilnya ya. Nah, itu before dan ini after. Oke lah. Coba. Oke ya. Oke, yang ini ada orang di dalam. Udah hilang juga ini. Ini. Dan ini. Wow, ini detect otomatis yang berupa manusia gitu ya, mostly ya. Kayak tangan pun kedetek ya. Oke, coba sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Oke, mantap sih. Bagus. Oh ya, terus di sini walaupun bukan fitur AI, ini kayaknya bukan fitur AI sih, tapi ini oke ya. Jadi kayak apa sih? Kayak color tone tapi nggak harus diganti satu-satu. Kayak misalnya contrast, brightness gitu. Jadi tinggal di drag-drag gini doang. Bagus sih. Ini salah satu yang harus di copy di Samsung nih. Saya suka fitur ini sih. Jadi ini lebih moody gitu ya. Jadi ini lebih
vibrant, terus lebih kayak HDR. Terus ini kayak lebih ke black and white. Bagus sih menurut saya, ini fitur yang bagus. Oke, terus yang summarize ya, ini fiturnya ketinggalan sih. Di Samsung, di Galaxy udah ada ya yang untuk summarize, apa ini namanya, summarize paragraph. Oke, kita coba tentang Australia di Wikipedia. Oke, show dulu kalau nggak salah. Terus summarize, mikirnya berapa detik ya, sekitar 3 detikan lah. Summarize-nya kayak gini, very large kan, ya terlalu simple ya. Perasaan di Galaxy tuh lumayan panjang dikit, tapi nggak sesimpel ini ya, nggak sesimpel ini. Ada poin-poinnya juga kalau nggak salah waktu itu saya coba. Oke. Oh ya, terus ada fitur yang di message ataupun di email ya. Kalau misalnya kalian, misalnya bahasa Inggrisnya kurang baku, nanti bisa dibantu sama AI-nya biar bisa lebih baku. Ini contohnya, ini saya yang tulis. Terus di sini ada pilihan antara friendly, professional, stylenya gitu ya. Coba yang friendly, ngerubahnya kayak gini ya. Oke, coba ganti yang profesional. Jadi itu kata-katanya lebih baku, kayak lebih profesional gitu deh. Jadi ini lebih lama, jadi lebih panjang, kayak lebih formal gitu bahasanya ya. Hello, I regret to inform you that I will be unable to attend the party this evening. I'm currently experiencing some discomfort and would prefer to remain home. Additionally, I'm hesitant to attend to an incident that occurred between me and Carrie the other day, which left me feeling embarrassed. Ini keren sih. Jadi kalau misalnya kalian mau bolos, mau call sick gitu ya, mau sebelum dikirim ke bos, bisa minta AI di iPhone ini buat nulis surat yang sopan gitu deh. Bagus sih. Terus ini kayak minta Siri gitu ya. Misalnya, make me a picture duck on motorbike. Let's see. Here are some images of duck on motorbike from the web. Jadi intinya tuh kayak googling sih, tapi lebih dibuat kayak minta Siri dengan typing gitu ya. Coba misal cari lainnya, Donald Trump in a baby suits. Nggak ada ya. Jadi intinya, kirain tuh bisa kayak gambar pakai AI gitu ya, ternyata enggak juga ya. Coba Hercules. No, riding a motorbike. I found this on the web. Oh, come on. Nggak bisa ya, kirain tuh kayak bisa create image yang di WhatsApp AI gitu ya. Terus kalau misalnya kalian punya foto banyak banget gitu ya, kalian bisa typing search di sini gitu yang lebih spesifik, dan AI-nya nanti bisa bantu. Misalnya lantern, something that looks like lantern. There you go. Walah, keren kan? Padahal ini nggak saya rename as lantern loh ya, tapi itu kayak ngebaca di fotonya itu kalau ada lanternnya. Jadi kalau misalnya kalian punya foto banyak banget, tapi kalian masih inget ada apa di foto itu, nanti bisa di search di sini. Keren juga sih. Oke, mari kita tanya Siri-nya. Ini lebih keren sih sekarang setelah upgrade ke yang 18.1. Hey Siri, I'm confused between choosing iOS or Android. What do you recommend? I found this on the web. Ciah, dia nggak mau jawab ya, kayak AI gitu ya. Jadi intinya males ya, cuman ngasih kayak website gitu ya. Cibay.
Oke, sebetulnya masih ada beberapa sih AI, tapi percayalah kita nggak akan pakai. Kita punya HP kayak gini tuh cuman untuk mostly foto-foto dan browsing dan nonton film ya. Oke, sekarang langsung kita ke kameranya. Oke, mungkin di sini akan saya walkthrough tombol ininya ya, buat kamera ya yang baru ya. Oke, let's go. Sekarang kalau tekan sekali aja, nah ini intinya pada saat yang ada di settingan itu. Kalau 2 kali, nah ini bisa dipindah-pindah nih. Jadi ada apa aja? Ada exposure, ada depth, ini kayak aperture yang intinya digital ya, bisa dirubah ke 1.4 sampai ke 16. Percayalah ini nggak akan kepake, dan saya nggak pakai juga karena ini digital, konyol. Oke, ini masih kalau ditekan sekali aja itu masih di fitur yang itu ya, harus tekan 2 kali biar keluar. Oke, itu terus ke zoom. Ini zoomnya nih yang bisa pindah dari zoom 0,5 kalau nggak salah. Iya, 0,5 sampai ke 5. Oh, sampai ke 25 itu yang digital, karena zoomnya cuma sampai 5 kali aja ya. Dan tapi ada zoom yang lain juga loh. Coba. Ini nih. Kamera. Ini langsung ke yang 0,5. Hey, kok gitu? Oh, I see. Itu tuh untuk ada yang buat selfie ya. Ini langsung tuh dari 0,5 langsung ke 1, langsung ke 2, langsung ke 5. Jadi tuh nggak bisa berhenti di tengah-tengah yang kayak tadi itu ya. Oke, terus next. Ini style. Intinya kayak yang tadi saya percobaan di foto itu sih, yang buat color tone gitu sih. Gitu. Tapi ceritanya ini kayak apa ya? Kayak filter deh. Oke, next. Ini terus tone. Ini kali yang kayak tadi ya. Kayak gini sih intinya. Cuman gitu doang. Nggak ada spesialnya sih menurut saya. Dan mostly akan disetting ke zoom. Oke, bagi kalian yang kepo akan saya perlihatkan depth-nya. Seberapa digitalnya ini ya. Ini move further away. Yeah, right. Ini yang 2,8. Mari kita coba ke 1,4. Blurnya mantap ya. Kelihatannya mantap, tapi setelah diambil oke sih, tapi ya itu digital ya, jadi aneh ya. Mukanya clear tapi badannya blur. What the jadi fitur ini nggak akan saya pakai sama sekali ya, karena konyol. Nggak konyol sih, maksudnya jadi fake banget, percuma. Balikin ke yang normal. Udah ya, jadi nggak berguna yang tadi itu. Oke, sayang sekali ya, ini tombol dedikasinya itu ternyata nggak bisa half press. Maksudnya half pressnya itu hanya untuk memunculkan apa yang ada di fitur saat itu kita pilih gitu ya. Maksud saya tuh, biasanya kalau kamera-kamera biasa yang ada tombolnya gini kan pasti bakal bisa untuk autofocus gitu ya. Ternyata ini nggak bisa ya, kirain bisa buat autofocus ya, ternyata nggak bisa. Maksud kan yang saya maksud, kayak di DSLR atau kamera pocket tuh biasanya kalau kalian half click itu akan kayak autofocus gitu loh, kayak untuk memfokus benda yang ada di depannya gitulah. Ternyata ini nggak bisa ya, intinya cuman didedikasikan untuk settingan kamera di iPhone yang 16 ini sih. Dan sedikit keluh saya itu tuh, ini desainnya tuh anjir jauh banget, harusnya tuh di sini ya. Jadi tuh biar bisa kayak gini. Jadi ini reach-nya tuh terlalu jauh.
konyol sih. Harusnya di sini. Ini nggak akan kepake sih, percayalah. Oke, ini adalah percobaan wajib ya. Apakah kamera iPhone ini bisa nangkep air mancur ini ya? Sayang sekali nggak ada settingan nggak ada settingan pro ya. Jadi yang bisa shutter speednya bisa diatur. Tapi kita lihat deh. Kita pakai yang kamera yang lensa yang pertama dulu. Wow, bisa sih. Tapi kok blur gitu ya bagian tengah. Keren kok, masih keren. Tapi nggak sekeren Xiaomi yang saya punya ya, Xiaomi 15 Ultra. Karena bisa disetting pro dan shutter speednya bisa disetting ke yang paling tinggi ya. Oke, coba yang dua. Ini yang kedua itu definitely cropan dari yang pertama ya, jadi digital. Let's see. Ya, oke lah, masih oke lah. Yang kelima coba, harus mundur dikit. Ya, oke lah, oke lah. Kalau ngomongin hasil jepretan bisa dibilang oke ya. Dan beberapa orang bakal edit foto di Lightroom nantinya. Jadi untuk hal ini saya cuma bisa bilang oke. Ini adalah beberapa sampel yang saya ambil pakai iPhone 16 Pro Max di settingan auto tanpa otak-atik settingan lainnya. Menurut saya hasil di low light juga bagus. Sekali lagi setiap orang melihat hasil foto itu berbeda ya. Ada yang lebih suka terang dan ada juga yang lebih suka sedikit gelap. Tapi kalau kalian tanya ya saya lebih condong ke hasil jepretan Xiaomi 14 Ultra saya. Nah, oleh karena itu nanti akan saya buat video susulan untuk compare dengan Xiaomi 14 Ultra yang saya punya. Menurut saya foto-foto dari iPhone 16 Pro Max ini sudah cukup bagus ya dan no complaint sih. Bisa disandingkan dengan HP-HP flagship lainnya kayak Samsung dan HP flagship lain yang tidak mengusung lensa Leica dan Zeiss. Itu sih menurut saya ya. Tapi hasil foto di malam hari keren sih, terang dan bagus. Dan menurut saya video yang dihasilkan juga bagus dan zoomnya smooth banget ya. Ini adalah salah satu fitur yang dibanggakan para iPhone user. Soalnya pernah lihat di Instagram ada yang posting tentang hal tersebut, bilang HP Android gak sehalus ini sih. Sayang sekali gak nemuin setting yang bisa 8K. Padahal HP Android udah bisa 8K dari maybe 2 tahun yang lalu atau lebih ya. Di setting kamera udah bisa 4K dan di 120 frame per second bagus sih. Jadi bisa light slow-mo gitu ya. Yang penting udah 4K. Dan bagi kalian yang suka mainan LUTs, tinggal aktifin ProRes-nya ya. Video di malam hari menurut saya juga oke ya. Kelihatan HP flagship karena cuman HP flagship aja yang mostly punya spek kamera bagus dan bisa di situasi low light. Mungkin ada beberapa HP mid-range yang bisa buat di low light ya, tapi seriously kayaknya bakal beda tetap kualitasnya sama iPhone 16 Pro Max ini ya. Overall HP ini memuaskan, tapi pertanyaan apakah saya akan pindah kayaknya berat banget jujur sih. Tapi who knows ya, di masa yang akan datang gak menutup kemungkinan bakal pindah kok. Jadi sekian di video saya kali ini. Jika ada yang salah atau mau ditambahin silahkan komen aja. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan tombol subscribe. Hehe. Dan share ke teman-teman kalian yang lagi galau mau pindah ke iPhone apa enggak.